Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kalau tapi harap lagi baca buku iseng, oh ya, tercantum dalam kitab tersebut riwayat tentang Al-Qutbul Ghaus Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang dimana kitabnya ini Anda sedang baca, kan begitu? Ratib Haddad, pemiliknya siapa? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu manusia besar Allah Ta'ala. Lama kita baca kitabnya, lama kita dengar nama Ratibul Haddad. Orang mau pergi haji baca Ratibul Haddad. Ngerti ya? Orang habis maghrib atau habis isya baca Ratibul Haddad. Kan begitu orang, ngerti ya? Mau pergi haji, ada aja yang dibaca Ratibul Haddad. Begitu. Dari kecil kita dengar tuh. Sebelum kita nggak kenal siapa itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bagaimana itu manusia? Dia punya Allahu Akbar, keramatnya bagaimana? Nggak kehitung. Ngerti ya? Keramatnya nggak bisa dihitung. Seandainya kata ada manusia bisa menulis keramat Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ngerti ya? 100 jilid pun belum tentu habis. 100 jilid menceritakan tentang keramat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad belum tentu terselesaikan. Gitu. Sekadar untuk kita bisa mengetahui siapakah sebetulnya Al-Qutbul Ghaus Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, bagaimana keramat beliau, mengambil berkah dari karangannya Mukhtasar Risawatil Mu'awanah, dan mengambil berkah pula dari setitik daripada keramat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Pada malam ini Anda mencoba membacakan sedikit atau sekilas dari keramatnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang sering orang baca ratibnya, dibilang Ratibul Haddad. Karangannya banyak ya, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad huwa Syekhul Qutbul Ghaus. Al-Habib Al-Haddad ya, Al-Qutbul Ghaus. Nah, ini terangin deh. Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ibnul Ustadzil A'zam. Beliau yakni Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, di samping dia Qutub, kayak ibarat dalam ketentaraan, kalau deh jenderal deh, kayak Al-Ghaus ibarat dalam ketentaraan pangap. Itu pangap. Sebagaimana tentara, ya, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, angkatan kepolisian, masing-masing punya jenderal. Ada pangapnya enggak? Ada. Al-Qutub jenderalnya, Al-Ghaus pangapnya. Dua dia punya. Dia jenderal juga, pangap juga. Begitu. Beliau adalah Imamul Ulama Il-Amilin, pemimpin. Kalau kata imam, pemimpin. Begitu. Makanya orang yang sembahyang berjamaah, yang duduk atau yang diri paling depan dibilang imam, ya, ikutan. Kalau kata imam, pemimpin atau ikutan. Imamul Ulama Il-Amilin, dia pemimpin atau ikutan. Jadi orang-orang, ini ulama-ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya, dia imamnya. Wa qudwatul awliya il-arifin, contoh atau panutan atau teladan dari wali-wali, dari para wali. Jadi imam, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, pemimpin dari ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya sejak zaman Habib Abdullah sampai kemarinnya, sampai kiamat. Kemudian juga beliau adalah teladan, ya, kayak kita ujung tombak daripada wali. Oh, Habib Abdullah bin Al-Haddad begitu ya, dia punya pangkat. Tidak sampai di situ, wahwa Syekhus Syari'ati wal Haqiqah. Beliau juga guru besar dalam ilmu syariat agama dan ilmu hakikat. Di mana ilmu syariat dengan ilmu hakikat, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ilmu syariat inilah apa yang Rasulullah bawa. Ilmu syariat, ilmu agama yang Rasulullah bawa. Begitu dan begitu. Hakikat bagian sananya. Begitu. Nah, modal-modal kita ini, udah terlalu amat tertipu oleh keadaan yang mau coba-coba sesuatu berdasarkan hakikat. Hakikat bukan bagian lo, syariat lo gak ngerti. Itu rekod tuh mau coba-coba menyelami hakikat, bukan begitu. Itu akibatnya barang siapa, kata ulama-ulama, barang siapa menyalahi syariat, beralih kepada hakikat, yani perjalanan syariat dianggap sama dia enggak urusan apa-apa, syariat yang penting hakikat, kafir hukumnya, mutlak kafir hukumnya. Apa ini?
Kayak orang sekarang ngikuti torekot. Ngaji dari dulu tentu juga, penting torekot, udah isinya langsung. Oh iya, syariatnya disalahi, kafir mutlak. Bayangin, jangan coba-coba ikutin torekot. Udah nggak ada ilmu torekot ini. Sudah tidak ada ilmu torekot. Siapa yang ngomong? Biang wali. Al-Qutb Ar-Rabbani Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Tidak sah, sudah nggak ada, sudah tidak ada. Syariatnya aja orang pada gak ngerti, gimana berlari kepada torekot yang kembalinya kepada hakikat nantinya ke sono perjalanannya. Waduh, buang tuh ilmu. Yang akibatnya, lihat gila bulan waktunya, bahkan lebih atau salah langkah sedikit kafir hukumnya. Itulah kata ulama. Jadi beliau adalah syekhus syariah wal haqiqah. Kita guru besar dalam ilmu syariat dan ilmu hakikat. Kita ikut campur. Wa syekhu masyayikh at-tariqah, dan beliau pula guru dari semua guru ahli tarekat. Ya, udah nggak kelas deh. Udah nggak kelas. Kalau jenderal juga, pangkat juga kan udah bangetan orang. Iya, jenderal juga, pangkat juga udah kebangetan. Berarti semua kepemimpinan dan kekuasaan ataupun wewenang dalam suatu urusan negara ada di tangan dia. Tufiya radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, meninggal Sayyidul Qutb Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, semoga ridha Allah Ta'ala kepada beliau dan rahmat Allah pun demikian, tahun 731 dalam usia 93 tahun. Semua itu tersebut dalam kitab Al-Masyru' Ar-Rawi fi Manaqib As-Sadat Ali Abi Alawi. Itu kitab yang besar 2 jilid ya. Jadi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ya, meninggal tahun 731 dalam usia 93 tahun, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Masyru' Ar-Rawi fi Manaqib As-Sadat Ali Abi Alawi. Nuzah min karamatil Habib Abdullah bin Al-Haddad, sekilas dari keramat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kalau ente dengar wali-wali besar, kemudian Allah Ta'ala nggak kasih tenaga kuping ente mendengarkan dengan baik, apalagi ente punya mata digiring sama iblis tertutupi, satu kalau dianggap kerugian, rasanya nih amal ibadah ente dari pagi sampai malam hari tak pernah bisa menandingi keberkahan dan pahala mendengarkan cerita para wali. Tahu deh, kalau ente punya mata digiring sama setan gitu, kemudian pikiran ente dibawa oleh setan ke alam lain, memikirkan hal-hal yang sedang ente hadapi. Pada saat itu terjadi riwayat para wali besar, apalagi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, manusia yang nggak ada kelasnya sampai akhir zaman. Nggak ada tenaga dari Allah Ta'ala buat ente mendengarkan apa yang akan anda sampaikan, di mana ente sudah kenal siapa itu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam pendengaran doang ente kenal, tapi nggak kenal orangnya, nggak kenal karangannya, nggak kenal keramatnya. Rasanya kalau diukur ibadah ente dari pagi sampai malam hari, nggak pernah bisa menandingi keberkahan atau pahala pada saat dijelaskan tentang keramat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kalau anda pribadi cerita wali semacam ini, kalau masih Allah kasih tenaga itu dari pagi nggak bisa berhenti. Kalau Allah telah kasih tenaga, insya Allah anak-anak tenaga Allah telah kasih dari pagi. Kalau bicara tentang orang-orang soleh, keamanan pribadi, tapi kita juga ngimbangin, sebab keyakinan kita sudah berbeda-beda. Yakin aneh dengan yakin ente nggak bisa diukur dengan nasi kebuli. Terus kan begitu. Artinya jangan sampai itu ya diperdengarkan ilmu agama, kemudian juga diperdengarkan manusia-manusia yang membawa bendera agama sampai saat sekarang ini, diperdengarkan manusia-manusia yang masya Allah, ente punya mata, ente punya kuping, Allahu Akbar. Udah capean aneh ente, cuma aneh capek bisa tidur, ente capek diri. Ya bu. Kalau Abu capek yang lain dia megang setir. Itu sama Salim. Wa minha di antara keramat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, anna rajulan anshara abyatan tata'allaq bil ba'th wal hisab. Di antara keramat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, bahwasanya ada seseorang kayak gitu mendandangkan syair-syair, ya, lagu-lagu, ya syair-syair deh, syair-syair, tahu syair tuh? Oh, ya, rata-rata yang hadir ini penyair semua nih. Betul ya? Ini yang udah umurnya 17 ke atas rata-rata penyair. Anda yakin itu seorang penyair? Sebenarnya nggak terdaftar. Apa namanya nih? Biasanya anak usia 17 tahun ke atas tuh rata-rata jadi penyair. Kapan? Ketika kesandung cinta. Betul nggak?
Iya Bang Daman. Iya, rata-rata anak laki, anak perempuan kok 17 tahun ke atas jadi penyair dan waktunya makanya nggak terdaftar. Kalau dia penyair kondang pasti terdaftar di Depdikbud. Nyata kan nggak ada. Gitu. Nah, suatu masa ada seorang pria ya mendendangkan beberapa bait syair yang berkenaan dengan kebangkitan kubur dan hisab, yakni diprosesnya suatu amal seorang makhluk Allah Ta'ala ya, bagaimana di amal di dunia di hari kiamat dihitung terhisab namanya. Fatawajada sahibut tarjamah wa kharra maghsyiyan alaih, karena diperdengarkan dalam bentuk syair bait-bait tadi berbunyi tentang kebangkitan ya, dan juga tentang proses amal ibadah seorang akan Allah Ta'ala hisab dan keadaannya. Fatawajada sahibut tarjamah wa kharra maghsyiyan alaih. Katanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ini sahibut tarjamah maksudnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kayak kita gemar deh. Kayak pura-pura dengerin begitu. Oh iya. Pura-pura cinta dengerin tuh bait. Begitu. Wallahu alam yang nyanyiin siapa nih? Kan kalau penyair enggak terdaftar, ngerti ya? Dia hanya mencari keindahan, tapi kesalahannya banyak. Paham deh? Kayak ente demen sama orang, ngerti ente? Surat menyurat enggak bisa, semen bagaimana ya? Ngatur bahasa yang enak didengar sama itu perempuan. Dilihat dari susunan tata bahasa Indonesia dan dalam bentuk sastranya pun itu bukan penyair tapi gaya-gaya syair. Ini Al-Habib Abdul Haddad setelah didengar orang tadi mendengungkan syair-syair yang bersifat kebangkitan, ngerti ya, dan hisab, mencoba ya dengerin gitu dulu, kayaknya hobi dengerin kan begitu. Wa kharra maghsyiyan alaih, yang akhirnya didengerin terus dia jatuh pingsan kan begitu, terus pingsan. Jadi yang bacanya nggak tahu apa-apa, sementara yang mendengar begitu nikmat dia kebenaran dari bangkitan tadi, kebenaran dari syair tadi, meski susunan kalimat dan sesuatunya salah, tapi kebenaran yang disampaikan kan begitu. Terus sehingga Al-Habib Abdul bin Al-Haddad jatuh pingsan pada saat itu. Falamma afaqa, tatkala beliau sadar, qala lirrajul, beliau berkata kepada pria yang mendengungkan atau menyanyikan itu syair, Aidil Abiyat, coba tolong ulang kembali bait-bait yang kau bacakan tadi, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Faqala ar-rajul, si orang tadi yang menyanyikan bait-bait syair yang berbentuk ba'ats, yakni kebangkitan dan hisab, menjawab, bisyarti an tadmana liyal jannata, dengan catatan, dengan syarat ente jamin ane masuk surga ya. Apa ngomongannya? Diberdengarkan lagu-lagu bait-bait syair yang berbentuk kebangkitan dan hisab. Abdullah dengar begitu langsung pingsan. Setelah beliau sadar, beliau minta diulang kembali bait-bait syair yang dibacakan oleh seorang pria tadi. Kan begitu. Tuh orang laki jawabnya seenaknya aja, boleh, dengan catatan jamin ane masuk surga. Paham omongan tuh? Faqala, langsung Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjawab, laisa dzalika ilayya, itu bukan wewenang ana. Paham omongan? Itu ente ana minta ulang bait syair tadi, nyatanya ente jawab boleh dengan catatan surga jaminannya buat ana. Bisa gak ente? Al-Habib Abdullah jawab, ntar dulu ente, itu sih bukan wewenang ana urusan masuk surga, kan begitu. Walakin utlub ma syi'ta minal mal, sebagai gantinya baik deh sekarang ente mau minta berapa duit, asal jangan minta surga sama ana, sebab itu bukan wewenang ana masukin ente ke dalam surga. Paham tuh maksudnya? Ente minta amanah ganti rugi berapa duit sini deh, tinggal ngulang syair sampai selesai doang sih, cuma beli es alpukat 2 bungkus berapa duit sih? Ya kayak digerutuin, minta dulu. Kok jangan begitu loh. Miskin berwaktunya ada. Itu Ahmad. Faqala ar-rajul, tuh orang jawab setelah Al-Habib Abdullah menawarkan jasanya, begini deh, ente minta berapa duit, ane bayar dengan mengulang kembali bait-bait syair yang dibacakan tadi. Tuh orang laki langsung jawab, ini anak laki dari bangsa Klender juga nih, tekak juga nih. Ma uridu ila jannata, ane nggak mau lain kecuali surga, ente jamin ane. Waduh, kita kok punya murid begitu, ane naamin tuh. Ane kok punya murid begitu, ane naamin. Iya deh, dapat duit urusan belakangan kan begitu. Tapi karena ada Abdullah lain lagi, tinggal berani jamin orang surga. Gitu. Udah, ma uridu ila jannata, aku nggak ingin lain kecuali surga. Wa in hasalana syai'un, atau wa in hasalana syai'u ma karihna, atau wa in hasalana syai'un ma karihna. Apapun yang terjadi ya mana, sak bodo amat, pokoknya masuk surga. Wah kan hebat. Apa ini?
kasar kata ibarat mati, ngerti ya, masuk neraka. Pokoknya asal masuk surga. Tuh begitu maksud tuh orang nih. Mungkin orang kerjaannya gede. Kalian nebak manggis mulu bagi sore malam, boleh ketakutan, mungkin pokoknya masuk surga. Wa in hasalana syai'un ya makarihna, atau wa in hasalana syai'un makarihna. Itu atau wa in hasalana syai'un makarihna, apapun yang terjadi sama ana enggak pikirin. Asal jaminan dari ente ana bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hebat orang bisa begini. Pada Allahu bil jannah, kepaksa Habib Abdullah doain tuh orang biar bisa masuk surga. Hebat amat bisa begitu ya. Didoain fahasunat halatur rajuli. Habis doain sama Habib Abdullah bin Al-Haddad, fahasunat halatur rajuli. Lalu membaikkah keadaan si pria tadi? Mungkin kerjaannya bagaimana kita enggak tahu ya. Pasti doain sama Habib Abdullah bin Al-Haddad, begitu orang ngotot minta jamin surga, enggak mau pakai tebus uang, pokoknya jamin anda masuk surga deh. Begitu akhirnya doain orang tadi oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Berkah doa orang-orang mulia di Allah Ta'ala mutlak ada berkahnya, ada tanda-tandanya. Tuh kalau ente mau tahu doa orang gobul sampai kagak amin dari ente lihat. Ente lihat diri ente membaik atau tidak. Kasar kata ente 16 tahun nggak pernah ngaji. Lihat. Kemudian ketemu ana. Di luar kesadaran ente ana doain bisa-bisa. Akhirnya Allah Ta'ala gerakan ente ngaji. Itu bukti yang Allah Ta'ala kabulkan. Anda punya doa. Kenapa mesti interaguin lagi? Apa deh? Kan begitu ya, itulah keyakinan. Tadinya itu 16 tahun yang lalu nggak pernah kumpul begini. Berkah ketemu aneh, ngomong bercanda, celak, banyo, kita ngelang plak-plak, itu. Di luar kesadaran, ente akhirnya bisa Allah Ta'ala giring ke tempat aneh. Yang di luar kesadaran bahwa itu adalah doa aneh. Aneh terima kasih banyak atas kehadiran ente, dan aneh syukur sama Allah Ta'ala yang permohonan aneh Allah Ta'ala kabulkan, bisa ajak ente satu demi satu. Itulah suatu keberkahan dalam satu doa. Begitu pula doa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad kepada seorang tadi yang minta jaminan surga, ditebus dengan uang, nggak mau juga, enggak, doain gue masuk surga. Apapun yang terjadi pokoknya gue mesti masuk surga. Didoain. Bukti doa itu hasil membaik keadaan orang tadi. Sekarang gimana? Habis doain aneh, nggak hasil. Urusan apa? Urusan OBK 1 miliar. Nah gue nggak punya 1 miliar. Lagi ente kalau hasil mereka nggak jadi, mereka nggak ngasih aneh. Udah jangan dah. Itu aneh berani tantang orang. Ada OBK 1 miliar. Betul nih, benar ini. Mau ngasih aneh berapa juta? 1 juta. Iya, bismillah, tunggu 1 bulan. Insya Allah hasil. Berani anda begitu. Dengan catatan hitam di atas putih ya. Hitam ditulis di atas segel. Anda bakal kasih ini 100 juta, Bib. Baik, bismillah, tunggu 1 bulan paling lambat. Anda berani. Tapi kan kadang mau begitu. Nggak ada mau begitu. Itu, kok kadang mau begitu, kita baca doa ya Rob, bagaimana bayarnya aja. Yang pasti enggak ya Rob, jangan dah, aku tawan mungkin boleh. Yang kita doain, ya Pak, jangan. Tuh, orang kayak Prapto tuh baru kenal beli rokok Saleh lagi. Begitu rokok udah dalam surya yang 12 yang 16. Dia bilang, "Tok, tukar tok." Fasunat halatur rajul. Kemudian ya, keadaan orang itu membaik, wantagala ila rahmatillah. Setelah membaik keadaan orang tadi, akhirnya orang itu pulang ke rahmatullah. Pulang ke rahmatullah tuh, pulang ke kuburan, meninggal dunia. Kenapa kubur dikatakan rahmatullah? Kok kuburan orang kematian kok dibilang rahmatullah? Sebab kubur itu adalah pintu rahmat Allah Ta'ala yang pertama. Itu hanya orang-orang yang dapat rahmat Allah Ta'ala saja yang gembira pada saat datangnya kematian. Sebab itulah awal kemuliaan bagi dia. Makanya matinya tadi dikatakan rahmatullah. Tapi mau orang yang nggak ahli ibadah, mau orang yang tak pernah kumpul majelis ilmu, bukan rahmat Allah Ta'ala lagi, azab di situ. Tuh, makanya sekarang kasih tahu nih dari Rasulullah SAW, apabila kita punya keluarga meninggal pagi kayak siang kayak sore kayak, ngerti ya, cepat pada malam harinya ente sedekah sekuat tenaga, sedekah dengan harta ente, sedekah dengan doa-doa, sedekah dengan tahlil, sedekah dengan baca Quran yang pahalanya dikhususkan kepada ahli mayit tadi, yakni kepada si mayit tadi. Cepat itu kata Rasulullah. Sebab malam pertama adalah malam yang sangat menakutkan kata Rasulullah SAW kepada orang yang baru pulang, yang baru mati. Itu, oh iya, tuh. Jadi pelajaran buat kita kapan waktu kita punya keluarga pulang ke rahmatullah, meninggal, ya. Kalau aneh nggak pernah sih ngomong ke rahmatullah kecuali nih tahu tuh orang-orang baik. Itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang yang nggak kumpul majelis ilmu, anda punya lidah tuh sulit untuk mengatakan orang itu pulang ke rahmatullah. Sebab rahmatullah itu datangnya dari orang mukmin, sehingga orang mukmin meninggalnya bawa rahmat. Sebab di situ dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh orang mukmin tuh hebat, namanya orang mukmin nggak takut mati kan begitu. Oh ya, kalau kita berantem kayak golok, kayak batu, pakai bambu, mati kita nggak pikirin.
Dan Nabi sudah kasih tahu al-qatil wal maghtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dalam perkelahian ya sama-sama masuk neraka jahanam. Kita berani untuk korbankan kita punya nyawa, kita berani kita pasang kita punya pala untuk golok dalam perkelahian. Tapi apabila diatur oleh aturan agama, jangan cara semacam itu. Kemudian berbuat sesuatu yang dibenarkan oleh agama, Anda semuanya berpaling muka. Ada apa? Iblis, setan, jago pada saat ente berbuat sesuatu yang sifatnya pelanggaran terhadap syariat agama, sehingga nyawa ente jadi tameng. Gue mati nggak urusan pape, hanya gara-gara perempuan. Gue mati nggak urusan pape, hanya karena rokok sebungkus 1 batang. Bayangin manusia bisa begitu. Tapi agama mengatur, nggak ada yang berani. Setan punya kerjaan. Kenapa setan itu bisa terjadi? Mengingat selama ini jarang orang-orang muslim tua ataupun muda dibentuk dalam majelis ilmu yang tanda-tanda keberkahannya nyata. Tapi kok majelis ilmu terberani nyata nggak mau orang buang-buang nyawanya dalam urusan perkelahian yang melanggar negara, nggak bakalan. Tuh, makanya Anda coba bikin majelis taklim sekuat tenaga di 5 wilayah Jakarta. Sampai malam ini alhamdulillah 29 tempat majelis taklim. Malam ini sudah punya 29 majelis taklim di Jakarta, ya. Dengan harapan tuh bisa membantu terutama pihak pemerintah, des kepolisian, ya, untuk mengurangi tindak perkelahian antar kampung dan antar remaja Islam, sehingga berkah majelis ilmu kita bimbing mereka dalam ilmu, kemudian kita doain sekuat tenaga sehingga tempat-tempat di mana Anda mengajar Allah Ta'ala pelihara tidak terjadi perkelahian antar kampung atau antar pemuda Islam. Itulah niat Anda. Jadi upaya Anda membantu negara dalam urusan itu. Tuh, kemudian dibenarkan juga oleh agama dan pahalanya pun besar bagi Anda dan bagi para pendukung des orang-orang yang hadir di mana saat Anda mengajar. Begitu. Itulah kebenaran agama dan tidak melanggar undang-undang negara. Setelah orang itu pulang ke rahmatullah, wasyayyahu Sayyid Abdullah al-Madhkur. Kemudian jenazahnya pun diiringi. Ini dianterin deh sama Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, diiringi, dianterin. Wa hadara dafnahu, dan beliau pun ya menghadiri pemakaman dari orang tadi tuh yang teka. Wa jalasa inda gabrihi sa'atan. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad duduk di kuburan itu sejenak. Begitu, ngeri ya? Duduk di kuburan si mayit tadi, fataghayyara wajhuhu, langsung duduk di kuburan berubah muka Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, berubah sekian lama. Tsumma dhahika wastabsyara, habis duduk mukanya berubah, enggak lama kemudian ketawa Abdullah bin Al-Haddad, girang, ketawa girang begitu. Pertama dia nguburin, diliatin tuh kuburan, didiam sejenak, berubah mukanya. Orang kok berubah muka, tentu ada sesuatu yang dilihat kagak enak atau kesal, kan begitu. Habib Abdullah nggak diceritakan nih mukanya berubah karena apa, dia nggak ceritakan, diam. Nggak lama ketawa Habib Abdullah bin Al-Haddad di kuburan orang tadi, ketawa terus girang lagi, kan begitu. Kalau kita yang udah habis nganter orang meninggal, diri di kuburan, mundur sedikit ketawa lah kita, ketawa kita cerita, yang lain nggak mikirin mayit lagi diapain ntar. Gitu. Dan nggak mikirin diri kita, nanti kok gue mati saya ngetawain. Gitu. Kita begitu, udahan mikirin kok dia mati nih. Wah, yang pasti pada berantem urusan apa nih? Urusan duit nih. Begitu kita kebanyakan yang nggak ada ilmunya. Itu sama sekali. Fasuila an dzalika. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, karena orang yang mengantar jenazah itu nggak satu orang, tentu banyak orang. Kayak beliau ditanya tentang keadaannya. Tadi berubah, kemudian ketawa, lalu gembira. Ada yang tanya sama Habib Abdullah bin Al-Haddad. Fagala, ditanyanya bagaimana? Ngeri ya? Nggak dijelaskan. Kemudian Habib Abdullah bin Al-Haddad setelah ditanya, beliau jawab, Inna rajula lama sa'alal malakani an rabbi. Gala, sebenarnya orang tadi yang meninggal, tatkala kedua malaikat menanyakan orang itu tentang siapa Tuhanmu, man rabbuka. Jadi kedua malaikat tadi nanya orang tadi, siapa Tuhan kamu, kan begitu. Jadi waktu kedua malaikat tadi tanya itu orang, ngerti ya? Ini kan jawaban Habib Abdullah bin Al-Haddad, jawaban Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ya, waktu dia lagi duduk di kuburan, tahu-tahunya dia berubah wajahnya, nggak lama kemudian dia ketawa dan girang. Ditanya sama orang tentang apa keadaan Habib Abdullah bin Al-Haddad, ditanya, nggak dijelaskan pertanyaan itu apa. Habib Abdullah bin Al-Haddad jawab, tuh, ngerti ya? Innar rajula, sesungguhnya orang itu, ya, lama sa'ala malakani an rabbi, tatkala kedua malaikat tanya tentang Tuhannya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu, deh begitu. Gala yang meninggal jawab,
Syekhi Abdullah Ba'alawi. Syekh, man rabbuka? Syekhi Abdullah Ba'alawi. Man rabbuka? Syekhi Abdullah Ba'alawi. Begitu. Tapi ya, jadi jawaban si mayit nyebutin Habib Abdullah bin Alwi, siapa Tuhan kamu? Dijawab, bukan Allah Ta'ala, kagak. Syekhi Abdullah Ba'alawi, bukan dulu. Syekhi Abdullah Ba'alawi, Syekhi Abdullah. Habib Abdullah dengar. Hebat ya deh. Pertanyaan malaikat kepada mayat tadi didengar sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tuh, ini pengakuan Habib Abdullah bin Haddad sama orang waktu ditanya kenapa dijawab. Dua malaikat tadi waktu tanya orang ini, siapa Tuhan kamu? Dia nggak jawab Allahu Rabbi, dijawab Syekhi Abdullah Ba'alawi, Syekhi Abdullah Ba'alawi, Syekhi. Orang hansip dulunya. Orang ada hansip teriak maling, mudak maling, kagak maling. Itu hansip diam, orang suruh mudak. Jadi jawaban itu orang, Syekhi guruku adalah Abdullah Ba'alawi, ini Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Fata'ibtu lidalik. Kalau bahasa Indonesianya, fata'ibtu lidalik. Ada keberatan dong, repot ada jawabannya. Kan begitu. Orang itu kan ditanya, siapa Tuhan kamu? Jawabannya disebutin gurunya. Waktu ditanya, siapa Tuhan kamu? Guru aneh dia. Kan begitu, guru aneh Nana. Guru nggak ada yang namanya Nana. Guru aneh. Ini gurunya Habib Haddad dengar pertanyaan malaikat dan jawaban muridnya demikian. Fata'ibtu lidalik. Ini kerepotan dong jawaban tuh orang begitu. Kan begitu. Ini guru jujur amat lagi muridnya terlalu polos. Emangnya murid jujur selamat. Tuh, arti jujur dengan kate. Tuh, ini murid kan dengan kate. Fata'ibtu lidalik. Ini keberatan yang jawab begitu. Fasa'alahu aydan. Ditanya lagi malaikat, man rabbuka? Tuhanmu siapa? Fa'ajaba bidzalik. Jawabannya begitu lagi. Begitu. Jelas omongan tuh Syekhi Abdullah Ba'alawi. Man rabbuka? Syekhi Abdullah. Enggak ngeliatin malaikat, enggak merem. Syekhi Abdullah Ba'alawi. Begitu aja jawaban orang. Pagala si malaikat kebegalan jawab juga ya malaikat. Marhaban bika wa bi Syekhika Abdullah Ba'alawi. Marhaban bika wa bi Syekhika Abdullah Ba'alawi. Kayak gitu. Baik deh. Itu marhaban bika kayak gitu. Sambutan kegembiraan, makanya dalam bahasa Arab ahlan wa sahlan wa marhaban. Begitu kayak kita marhaban ya nur aini marhaban. Kan kencang suara, nampak sampai banyak-banyakan, dilupa. Ketimpringnya jatuh nggak berhasil, jadi tangannya muter. itu marhaban emang apaan? Sambutan kita pada saat berdiri akan hadirnya Rasulullah SAW. Ini kagak pada marhaban kalau yang janggut loh makan lontong lemper mulu. Marhaban apaan emang? Itu gak kenal sih. Dan mohon maaf Ridho, nggak apa-apa sih, tapi kasih tahu. Kalau baca jangan ya nurul aini, jangan ya nuro. Marhaban ya nurul aini marhaban. Begitu, jangan ya nurul aini, jangan. Nurul Ain sih ketahuan anak madrasah. Ya Nurul Aini. Ya. Marhaban ya Nurul Aini marhaban Jaddal Husaini marhaban. Jadi orang waktu marhaban tuh nyambut seakan-akan Rasulullah datang itu sambut. Mereka agak marhaban, iya, ketimpringnya semakin kenceng, yang belakang menendang-tendangan. Kan begitu orang sekarang kebanyakan marhaban bik lah. Marhaban bik ngaji nggak mau, ngeluarin duit 1.000-2.000 perak sebulan sekali bakal guru. Main pelit-pelitan, makan tuh marhaban lo. Itu marhaban. Kalau di marhaban panggung rubuh lo rasain itu. Udah panggung rubuh hujan gede lagi. Hujan batu lo rasain. Bodoh amat. Jadi pasalah wa aidan fa'ajab bidzalik faqala marhaban bika wa bi syekhika Abdullah Ba'alawi. Langsung malaikat nyautin kalau kebakan orang jujur banget. Siapa Tuhanmu? Abdullah Ba'alawi. Dia nggak mau tahu. Ya mungkin kalau dilihatin malaikat waktu nanya nggak bisa ngejawab. Waktu dia siapa Tuhan? Marabbuka. Dia merem. Abdullah Ba'alawi. Syekhi Abdullah Ba'alawi, begitu aja. Guruku Abdullah Ba'alawi. Ditanya lagi kenapa? Siapa Tuhan kamu? Guruku Abdullah Ba'alawi. Begitu malaikat kasihan. Udah biar. Marhaban bika wa bi Syekhika Abdullah Ba'alawi atau Abdullah Ba'alawi. Begitu. Hebat ya. Hebat. Tidak sampai situ, qala ba'dhum, ulama-ulama mengatakan, memberikan komentar tentang peristiwa ini. Hakadha yanbaghi an yakuna syekhu yahfadhu muridahu hatta ba'da mauti. Beginilah selayaknya seorang guru memelihara murid-muridnya sekalipun dia sudah mati.
Paham omongan? Sebeginilah kata ulama-ulama mengomentari peristiwa yang dialami oleh orang ini ya pada zaman Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hakada yanbaghi an yakuna syekhu yahfazu muridahu hatta ba'da mautih. Beginilah selayaknya seorang guru. Tuh, dia pelihara murid-muridnya meskipun sudah mati tetap dijaga. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم